Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Cika Pria Fitredi dengan NIM 2386206021 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pergerakan nasional Indonesia. Munculnya pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1901 sampai 1905, meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Lalu yang pertama ini ada pengaruh pendidikan. Pada kenyataannya, sekolah diperuntukkan untuk anak-anak penjajah, akan tetapi rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut. Sekolah yang diselenggarakan bagi rakyat pribumi digunakan untuk menghasilkan lulusan rendah dan diangkat menjadi pegawai rendahan. Dalam perkembangannya, sekolah yang dianggap menghasilkan pendidikan kelas rendahan bagi pribumi juga dapat menghasilkan dan mencetak kaum yang cerdik, pandai, yang pada saatnya akan melahirkan kaum pelopor pergerakan nasionalisme seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo. Lalu yang kedua ini ada diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan rakyat penjajah ditempatkan pada golongan teratas. Nah, lalu yang ketiga ini ada pengaruh paham baru, yaitu perkembangan di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberis. Juga masuk ke dalam wilayah-wilayah daerah jajahan di Asia sampai Afrika. Dapat membuat pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa, sehingga ada kebangkitan yang melawan menindas penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Selanjutnya ada bentuk organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ini ada Budi Utomo. Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo Suradi dan Gunawan Mangunkusumo yang merupakan mahasiswa Sofia Sekolah Kedokteran Jawa, sedangkan perintis dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mendirikan studi Fonds atau dana pelajar guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Bidang yang bergerak Budi Utomo ada sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa. Pada tanggal 8 Oktober 1908 di Yogyakarta dan menghasilkan rumusan sebagai berikut. Yang pertama ini tidak berpolitik, yang kedua kegiatan yang ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan, lalu yang terakhir yaitu ruang gerak terbatas pada Jawa dan Madura. Yang kedua ini ada Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan diketuai oleh Saman Hudi. Tujuan utama yang ingin menyaingi perdagangan Cina. Pada akhirnya, selain menunjukkan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam atas anjuran HOS, Kokroa Minoto. Nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912. Lalu yang ketiga ada Indich Park atau IP. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu yang pertama ada Does Dekker, yang kedua ada Cipto Mangunkusumo, lalu yang terakhir ada Ki Hajar Dewantoro. Tujuan didirikannya partai politik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Anggaran dasar program kerja IP adalah membangun patriotisme IP terhadap tanah air, bekerja sama atas dasar kesamaan, ketatanegaraan demi memajukan tanah air, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Lalu yang keempat ini ada Muhammadiyah. Didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seseorang ulama besar yang terpengaruh
dalam gerakan Wahabi. Tujuan didirikan Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan atau peraturan Islam, dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, menempuh usaha antara lain yaitu membantu mendirikan sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf dan memelihara masjid, rumah sakit, dan rumah yatim piatu. Lalu yang kelima ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Didirikan pada tanggal 4 Mei 1914, Henk Sneevert mendirikan ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu, pula beberapa anggota ISDV juga merupakan anggota Sarekat Islam atau SI yang popularitasnya sedang melejit. Salah satunya ada Semawen. Pada tahun 1914, SI Surabaya yang dipimpin oleh HOS Djokroaminoto merupakan guru politik Semawen. Semawen kemudian memimpin SI Semarang dan berorganisasi pemogokan buruh. Snavelet sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis atau PKI pada Mei 1920 di Semarang. Lalu yang keenam yaitu ada Taman Siswa, merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan Suwardi Soerdjaningrat atau Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta. Pada tanggal 3 Mei 1922, lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Yang ketujuh ada Partai Nasional Indonesia. Berdiri pada tanggal 4 Juli 1922 di Bandung. Didirikan oleh IR Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, IR Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunario, Mr. Budianto, Dr. Sanusi dengan tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. PNI adalah partai politik tertua yang awalnya didirikan oleh Soekarno. Tujuan partai ini membentuk kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. Hal ini membuat Soekarno dan beberapa petinggi partai diadili karena mengancam ketertiban umum. Akibatnya, partai ini dibubarkan pada tahun 1931. Lalu yang terakhir ada Gerakan Wanita. Pelopor Gerakan Wanita ini adalah R.A. Kartini, putra Bupati Jepara Aryo Sastrodiningrat. Kartini memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan wanita barat dan juga wanita di Nusantara dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan mempertinggi derajat kesopanan wanita. Sekian dari pembahasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.